Setiap bacaan memiliki beberapa paragraf, dan di dalam setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ayo kita pelajari. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar antum hari ini? Ustazah harap antum selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini bersama Ustazah Sofi kita akan belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama dari suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Biasanya gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Ingat ya nak, dalam satu paragraf hanya terdapat satu gagasan pokok. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Biasanya gagasan pendukung disebut juga dengan gagasan penjelas. Gagasan pendukung biasanya menjelaskan isi dari gagasan pokok. Nah, sekarang Ustazah Sofi akan menjelaskan lebih lanjut melalui contoh cerita berikut ini. Teman-teman, perhatikan cerita berikut ini ya. Judulnya Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Teman-teman, bisa kita lihat di paragraf tersebut terdapat 6 kalimat. Sekarang, yuk sama-sama kita cari kalimat utamanya. Setelah kita baca dan amati, maka kalimat utama pada paragraf tersebut terletak pada awal atau akhir paragraf. Ya, betul. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Karena kalimat utama terletak di awal paragraf, maka gagasan pokoknya juga terletak di awal paragraf ya nak. Jadi gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sedangkan gagasan pendukungnya terletak di kalimat kedua sampai kalimat yang keenam. Karena kalimat kedua sampai kalimat keenam menguraikan atau menambahkan informasi untuk gagasan pokok. Bagaimana? Masih bingung? Ustazah jelasin lagi ya. Misalnya tadi gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kemudian diuraikan ke dalam gagasan pendukungnya. Kenapa pawai budaya itu sangat menarik? Karena pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, kemudian diuraikan lagi.
Siapa warga kampung Babakannya? Nah, di sana ada Udin dan teman-teman yang tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kemudian diuraikan lagi, di mana pawai budaya itu dilaksanakan. Nah, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, selain Udin dan teman, juga ada kakek Udin. Nah, kakek Udin pun terlihat sabar menanti dan terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sekarang kita lanjutkan pada paragraf yang kedua ya teman-teman. Kita cari lagi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki menggunakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Setelah kita baca dan amati paragraf kedua, ternyata ada 7 kalimat. Dan kalimat utamanya terletak pada yap, benar, di akhir paragraf atau kalimat ketujuh, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Maka gagasan pokoknya juga sama, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kemudian diuraikan dan dijelaskan melalui gagasan pendukungnya yang terdapat pada kalimat pertama sampai kalimat yang keenam. Nah, kalimat yang pertama sampai kalimat yang keenam itu menjelaskan betapa uniknya dan menariknya budaya Maluku. Teman-teman sudah mengerti kan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, di rumah teman-teman bisa mencoba mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di buku tematik pada halaman 2. Jika antum kurang mengerti, silakan tanyakan dengan ustazah ya. Selamat belajar, anak pintar pasti rajin belajar. Ustazah akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.